Halo semuanya, jumpa kembali dengan kami di channel ini dan terima kasih untuk Anda yang selalu mengikuti video-video di channel kami. Semoga rahmat Tuhan selalu bersama kita semua dalam kondisi alam yang masih dilanda wabah corona. Please subscribe, like, comment, and share Antero Media. Thanks. Oke teman-teman, video ini merupakan sebuah kejadian penipuan yang kami alami melalui Messenger pada malam Sabtu pukul 23.30. Ya, satu hal yang membuat kaget, si penipu menggunakan akun palsu atau mengkloning akun dari seorang pemuka agama atau seorang biarawan di Kabupaten Ende. Teman-teman bisa lihat, penipu mengkloning akun dengan nama Romo Ferry Deidai. Ya, awalnya si penipu meminta pertemanan sekitar pukul 22. Dan di sini belum terlalu mencurigakan. Akan tetapi karena kebiasaan, jika ada yang add pertemanan, biasanya saya akan mengecek akun yang meminta add, segala TTB-nya yang bisa dilihat baik dari foto profil, pertemanan dari si akun tersebut, hingga jejak statusnya. Memang awal-awalnya tidak terlalu mencurigakan. Dan lagian karena kita juga mengenal dengan sang biarawan ini, sehingga saya coba melakukan konfirmasi permintaan pertemanan tersebut. Namun pukul 23.30, tiba-tiba ada pesan masuk yang dikirim melalui aplikasi Messenger. Awalnya menanyakan kabar. Ya, saya lalu membalasnya. Nah, beberapa saat kemudian, balasan pesan yang masuk dari si penipu berisi permintaan tolong. Di sini saya mulai curiga. Saya kembali membalas pesannya dan menanyakan bagaimana keadaannya. Tidak lagi babi bu, langsung si penipu mengirim pesan minta tolong diisiin pulsa dengan alasan klasik. Nah, pesan seperti ini saya sering melihat dan bahkan dalam beberapa kali kegiatan sosialisasi tentang etika penggunaan media sosial, kita sering menyampaikan hal-hal tersebut. Nah, pesan-pesan seperti ini yang dilakukan oleh penipu dan berseliweran di jagat media sosial. Teman-teman bisa mengeceknya di Google, isi pesannya selalu sama dan bahkan nomor tujuan yang mereka cantumkan di dalam itu tentu ada beberapa nomor yang sama. Ada yang nomor akhirnya itu 345 dan 622. Merasa curiga, saya mulai memancing dia. Ya, saya membuat seperti orang yang polos dan bego, kemudian menanyakan posisinya di mana. Si penipu menjawab bahwa posisinya ada di Ende. Saya terus membalas pesannya dan kali ini saya menyampaikan bahwa posisi saya di kampung. Dan kalaupun mau isi pulsa harus ke kota. Namun kembali saya memancing si penipu, ya, dengan tetap menulis kira-kira Romo mau butuh pulsa yang berapa. Dia dengan cepat membalasnya dan meminta dikirimin pulsa 100.000. Kemudian kirimnya ke 2 nomor. Alasannya memang alasan klasik, nanti akan diganti, kemudian meminta nomor rekening kita untuk ditransfer uang gantinya. Saya mulai beralasan bahwa saya uangnya tidak cukup, tapi masih bisa utang di teman yang jualan pulsa. Akhirnya dia menawarkan untuk cukup isi di 1 nomor. Dan saya meminta dia untuk bersabar. Ya, kurang lebih sekitar 5 menit saya membuat dia menunggu dan saya mengirim pesan, kemudian menanyakan apakah pulsanya sudah masuk atau belum. Dia menjawab bahwa pulsanya belum masuk. Lalu saya bilang coba dicek dulu, kata teman saya sudah dikirim. Nah, dia masih membalas bahwa tidak ada pulsa yang masuk dan kali ini dia meminta untuk teman tipu-tipunya saya itu mengirim bukti pengisian. Saya kembali membalasnya dan mengatakan bahwa kata teman saya sudah dikirim ke nomor dengan angka belakangnya bla 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 bla. Dia kembali membalasnya yang sama bahwa pulsanya tidak masuk dan masih meminta untuk mengirim bukti pengisian. Saya pura-pura mengatakan bahwa saya sudah meminta bukti pengiriman di teman saya dan kata teman saya bahwa pulsanya sudah dikirim. Ya. Teman-teman bisa perhatikan itu balasan saya. Dan saya menyampaikan kepada beliau bahwa teman saya marah-marah kembali sama saya, sudah hutang pulsa tengah malam, kemudian mintanya macam-macam lagi. Nah, saya kembali meminta si akun penipu palsu ini untuk bersabar.
Nah, di sini saya sambil membuat bukti pengiriman palsu dan memasukkan angka pengiriman yang menjebak dia. Lalu saya mengirim pesan seakan-akan takut uang saya tidak diganti. Dia menjawab akan diganti lewat nomor rekening. Dan saya kembali memancing si penipu. Yang benar nih. Nah, kelihatan isi balasannya seperti dia mulai tensinya naik, radang alias jengkel. Dan saya kembali mengirim pesan mohon bersabar. Ya, cukup lama sekitar 10 menit. Ya. Kemudian saya kembali memancing dan mengirim detail transaksi dengan nominal yang sudah saya buat. Kemudian diikuti dengan kalimat seakan-akan dari teman saya. Ia mengatakan bahwa si Romo palsu tunggu saja sampai ayam dapat gigi. Kemudian disertai, ya, saya kembali mengirim dengan beberapa gambar bukti-bukti penipuan yang isi pesannya sama dan itu beredar di Google. Dia merasa terjebak dan kemudian marah-marah sama saya. Dan saya mengatakan, kira-kira yang menipu nih siapa nih, bos? Akhirnya dalam sekejap akunnya langsung dia sendiri yang hapus. Ya, saya mencoba untuk mengecek kembali akunnya dan tampilannya sudah tidak sama seperti yang pertama. Jadi beginilah teman-teman, ini video yang saya coba bagikan untuk teman-teman agar tidak mudah terjebak dengan pesan-pesan penipuan, dan biasakan untuk mengecek setiap permintaan pertemanan, dan jika ada pesan-pesan yang berbau permintaan pengiriman pulsa ataupun transfer uang, jangan percaya karena itu biasanya adalah penipuan. Selalu melakukan cross-check, ya, bahkan bila perlu ketika mencantumkan nomor yang harus kita kirim seperti pengiriman pulsa, teman-teman bisa search di Google. Kadang-kadang itu kita bisa menemukan. Ataupun kalimat-kalimat yang mereka share bahwa minta tolong A, B, C, D, teman-teman bisa copy pesannya tersebut kemudian tempelkan di dinding Google. Ya, ada satu kolom yang di Google, silakan teman-teman tempel dan search. Nah, di situ biasanya kita menemukan kadang-kadang ada isi pesannya yang sama. Oke teman-teman, demikian video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ataupun saudara-saudari kita yang lain, sehingga tidak terjadi penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih.